Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, materi yang dijanjikan pada pertemuan kali ini adalah sebagaimana telah disampaikan sekilas tentang qawaid fiqhiyah dan keutamaannya ya. Baik, kita persilahkan Syekh langsung untuk memulai materi. Tafadhal Syekh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin, amma ba'd. فهذا هو اللقاء الثاني في هذا المسجد المبارك. نسأل الله أن يجعله لقاء مباركا نافعا مبصرا لنا في أمر ديننا معينا لنا على العلم والعمل. وهذا اللقاء هو بعنوان أهمية القواعد الفقهية. Setelah berhamdalah dan bersalawat dan salam ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Syekh memohonkan semoga kepada Allah semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang bermanfaat dan diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertemuan kali ini sebagaimana telah dikhabarkan adalah tentang qawaid fiqhiyah. Al-qawaidu jam'u qa'idah. Langsung kepada istilah qawaid, jamak dari kata qaidah. Wa hiya tadullu 'ala ats-tsabati wal istiqrar. Kaidah sebuah istilah yang menunjukkan makna tsabat, tegar, istiqrar, enggak goyang. Wal qawaidu muhimmatun fi kulli ilm. Dan bahwasanya kaidah itu penting bagi setiap disiplin keilmuan. Wa fi ilmi syari'ati akadu wa aham. Al-qawaid fi ilmi syari'ah fi ilmi din muhimmatun wa hiya ashaddu ahammiyatan wa ta'kidan. Adapun kaidah tentunya di ilmu syariat ini maka posisinya akan jauh lebih penting. Tadi kita katakan bahwasanya namanya kaidah penting untuk seluruh disiplin keilmuan. Nah, di dalam keilmuan syariah ini tentunya posisinya lebih kuat dan lebih penting. Wa dhabtul qawaid as-sahihati sababun li sulukil mar'i maslakal adl. Dan dengan menempatkan kaidah-kaidah yang tepat, kemudian memahaminya dan menerapkannya, ini menjadi sebab bagi seseorang untuk berjalan di jalan yang fair, yang adil, yang sportif, yang tepat, ya. Wa mu'inatun lil 'abdi 'ala suluki manhajin wahidin duna ittirabin wa takhabbutin wa tanaqub. Dan dengan berjalan di atas kaidah ini sangat membantu seseorang hamba untuk berjalan di atas satu jalan yang jelas dan jalan yang tidak kontradiksi atau jalan yang tidak inkonsistensi gitu. Wa sahibul qawaidi yatakallamu bi tuma'ninatin wa yaqin. Dan seseorang yang membawa kaidah, yang menguasai kaidah dengan baik, dia akan berbicara dengan tenang dan dengan yakin. Wa masailuhu thabitatun asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Nah, permasalahan-permasalahan yang di dalam kaidah ini jelas ya, sebagaimana yang diberikan gambarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondasinya thabitah, yakni pondasinya kuat mencengkram bumi, sementara cabang-cabangnya membumbung tinggi di langit. Wa yu'akkidu hadzal ma'na Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah biqaulih. Makna ini ditekankan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam ucapannya. La budda an yakuna ma'al insani usulun kulliyah. Seseorang harus bagi tiap individu untuk menguasai usul-usul yang sifatnya menyeluruh, maksudnya kaidah-kaidah umum. Turaddu ilaiha al-juz'iyat. Yang nanti kelak setiap kasus-kasus yang sifatnya perintilan dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum tersebut. Mal fa'idah, mal thamarah? Dari sini apakah dapat kita fahami? Qala Ibnu Taimiyah liyatakallam bi'ilmin wa 'adl.
Tujuannya, faidahnya adalah agar seseorang dapat berbicara, berucap, berangkat dari keilmuan dan berangkat dari keadilan, berangkat dari sikap fair, sportif maksudnya ya. ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. Dan dengan itu dia dapat memahami setiap kasus-kasus yang sifatnya cabang atau perintilan ini, bagaimana hal tersebut terjadi. لماذا هذه المسألة حرام وهذه مسألة مكروهة وهذه مباحة؟ يعرف كيف وقعت لأن هذه تحت قاعدة وهذه تحت قاعدة أخرى. Seseorang bisa mengurai atau mengusut setiap permasalahan. Kenapa tiap kasus memiliki hukum-hukum tertentu? Kenapa permasalahan ini dihukumi haram? Kenapa ini dihukumi halal? Ini dihukumi wajib? Karena dia dapat mengusutnya. Karena setiap permasalahan tersebut berada di bawah kaidah-kaidah tertentu yang akhirnya mengarahkan ke arah hukum itu. طيب ما حال من لم يضبط علمه بالقواعد؟ Sekarang, bagaimana kondisi orang yang masih belum menguasai kaidah, yakni ilmunya masih belum diikat dan dikontrol oleh kaidah-kaidah. Qala Ibnu Taimiyah wa illa ay wa illam yaf'al. Ibnu Taimiyah berkata, menggambarkan hal tersebut. Dan kalau tidak, yakni apabila seseorang tidak menguasai kaidah dengan baik, qala wa illa fayabqa fi jahlin wa kadhibin fil juz'iyat. niscaya seseorang akan senantiasa berada di dalam kejahilan dan kedustaan di dalam kasus-kasus yang sifatnya teknis tersebut, furu' teknis tersebut. Wa jahlin wa zulmin fil kulliyat. Bahkan dia berada di dalam kejahilan dan kezoliman di dalam perkara-perkara yang sifatnya kulliyah, yang menyeluruh. Fayatawallad fasadun azim yuntij. Dari situ dia dapat menghasilkan atau menghadirkan dengan sikapnya tersebut kerusakan yang besar justru. وهذه فائدة جمعت فوائد كثيرة. هذا الكلام ucapan Ibnu Taimiyah ini rahimahullah hakikatnya mengumpulkan atau menyatukan banyaknya nilai-nilai faidah, banyaknya faidah ya. فما نراه من فساد عظيم واختلاف وتناقض من أسبابه عدم ضبط العلم بقواعده. Nah, yang sekarang kita lihat di lapangan terjadinya banyak kerusakan, banyaknya terjadi inkonsistensi, banyaknya kontradiksi yang terjadi dari sikap-sikap para pelaku-pelaku yang ada. Ini berangkat di antara sebabnya berangkat dari dikarenakan mereka beragama tidak berangkat dari pengetahuan mereka akan kaidah-kaidah tersebut. فما حصل الخلل ولا وجد الزلل إلا بأسباب منها ضياع قواعد العلم وضوابطه. Jadi tidaklah ada kekeliruan, tidaklah ada error yang terjadi kecuali sebab di antara sebabnya adalah dikarenakan tidak adanya kaidah pada si pelakunya tersebut. Ya. Wal jahlu bi usulil ilm. Wal jahli bi usulil ilm. Berangkat dari jahilnya pelaku tersebut, jahilnya dia dari kaidah-kaidah keilmuan, dari usul-usul keilmuan. Atau adam mura'ati qawaidil ilmi wa tatbiqiha tatbiqan sahihan inda man kana ya'lamu biha. Atau mungkin berangkat dari tidaknya seseorang berangkat dari kaidah-kaidah ilmu yang tepat, dia tidak menjaga sikapnya atau yang diambil tidak berangkat dari kaidah-kaidah yang tepat sehingga menerapkannya pun keliru. Faqad yakunu asy-syakhsu jahilan bil qawaid wa qad yakunu 'aliman lakin la yuhsinu tatbiqaha wa tanzilaha fi mahalliha wa mawadhi'iha. Dan ada kemungkinan lain, bisa jadi seseorang memang berangkat dari jahil atau ketidaktahuannya terhadap kaidah-kaidah tersebut sehingga terjadilah kekeliruan dan kesalahan. Atau seseorang mengetahui kaidah-kaidah itu tapi dia nggak bisa memahami dan menerapkannya dengan baik pada kondisi-kondisi yang tepat yang seharusnya. وهذا له أسباب منها أهواء النفوس. Nah, itu juga ada lagi sebab-sebabnya. Di antaranya tentunya adalah desire, hawa nafsu. Ya. فيطبق القواعد
على هواه وما يخدم مصلحته الشخصية للمصلحة الشرعية. Sehingga dia menerapkan kaidah-kaidah hanya sesuai dengan desire-nya aja, dengan hawa nafsunya aja, untuk supaya sesuai dengan seleranya saja, mengikuti seleranya, bukan untuk disesuaikan dengan syariat. وهذا من أعظم أسباب الخلاف. Nah, itu diantara sebab-sebab khilaf yang terbesar. كما قال سماحة المفتي محمد ابن إبراهيم شيخ العلامة ابن باز. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Ibrahim rahimahullah, yang merupakan guru dari Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah. قال وكثيرا ما تختلط المصلحة الشخصية وكثيرا ما تختلط الأهواء الشخصية بالمصلحة الشرعية أو كما قال. Beliau mengatakan di antara maknanya adalah seringkali bercampur maslahat-maslahat atau kepentingan-kepentingan pribadi dengan maslahat-maslahat syar'i pada diri seorang yang menguasai kaidah-kaidah tersebut. فإن قال قائل ما تعريف القاعدة. Apabila seseorang bertanya, oke, kalau begitu apa definisi dari kaidah? Al-qaidatu hukmun kulliyun. Kaidah hakikatnya adalah hukmun kulliyun, sebuah undang-undang yang sifatnya menyeluruh, hukum yang sifatnya menyeluruh. Yandariju tahtahu ay yadkhulu tahtahu, yang dimana masuk ke dalamnya, di bawahnya, okay? Juz'iyatun kathiratun, banyaknya permasalahan-permasalahan teknis atau permasalahan-permasalahan juz'i. وهذه القاعدة بالمعنى العام في كل علم. Inilah makna umum dari kaidah. Di keilmuan apapun makna dari kaidah adalah demikian. Ya, sebuah hukum yang menyeluruh, yang akhirnya banyak mencakup hukum-hukum pretelannya, okay, di bawahnya. سواء كانت في العقيدة, baik itu di dalam bab ilmu akidah, أو في النحو, di nahwu. الفاعل مرفوع, هذه قاعدة. Seperti kaidah, misalnya yang namanya fa'il itu hukumnya marfu', yakni subjek itu hukumnya dhammah marfu'. Tuh, lihat, itu sebuah kaidah. Yadkhulu tahtahu masail katsirah. Di bawahnya banyak, yakni mencakup banyak permasalahan-permasalahan teknis di bawahnya. Hadza ma'na al-qa'idah. Amma al-qa'idatul fiqhiyah fa ma'naha, adapun ketika diucapkan istilah kaidah fikih atau kaidah fikhiyah, maka maknanya adalah, qabla an nadkhul fi at-tafsilat, الطلاب ينبغي أن يعلموا أن لنا دروسا قادمة في القواعد الفقهية إن شاء الله. Sebelum kita masuk lebih lanjut, maka agar diketahui, insya Allah di pertemuan yang akan datang beberapa saat kemudian, yang nanti kita kabarkan kapannya, kita akan mengadakan pertemuan yang lebih mendalam tentang kaidah fikih khususnya, insya Allah di sini. فالمطلوب والمرجو منكم الكتابة والمراجعة لأنه قواعد سنبني عليها. Maka yang diharapkan dari para penuntut ilmu adalah sebisa mungkin untuk menulis faidah-faidah yang ada, dikarenakan ini berbicara tentang kaidah, di mana setiap lapisan akan dibangun di bawah, di atas lapisan yang telah dibangun sebelumnya, katanya begitu. إذا استطعت أن تكتب المصطلحات والفوائد مع ترجمتها فهذا أكمل وأحسن. Kalau bisa kekejar nulis tiap-tiap faidah atau tiap-tiap kaidah bersama dengan terjemahannya, maka itu lebih baik, lebih sempurna. Nanti rekamannya insya Allah audio kita akan naikkan di Al-Aslain atau di El-Gadda, sehingga buat yang mau murojaah sambil nyatet kekejar insya Allah. ولديك وقت طويل تستطيع أن تجتمع بزملائك أو في جروب وتراجع وتزيد ويزيد حتى تكمل درسك كاملا. Kalian masih memiliki waktu sebelum kita memulai pelajaran nanti kaidah fikih yang lebih mendalam. Kalian masih punya waktu untuk berkumpul dan berdiskusi untuk saling melengkapi apa yang bisa kalian tangkap dari materi sekarang. Fal-qa'idatul fiqhiyatu hukmun kulliyun. Maka kaidah fikhiyah adalah hukmun kulliyun atau sebuah hukum yang sifatnya menyeluruh, yuta'arrafu minhu, yang dapat dikenal darinya,
Ahkamul juz'iyat wal masail, hukum-hukum kasus-kasus yang sifatnya juz'iyat, kasus-kasus yang sifatnya detail teknis, dan permasalahan-permasalahan al-fiqhiyah, permasalahan-permasalahan fikih mubasharatan, secara instan. na'rif al-hukm mubasharatan min al-qa'idah. Dengan instan seseorang dapat menangkap atau menyimpulkan sebuah hukum dari satu permasalahan dengan menguasai kaidah tersebut. Fi akthari min babin fiqhi. Dan dengan kaidah itu dia bisa menghukumi banyak permasalahan, bukan hanya pada satu bab. Dengan menguasai kaidah tersebut dia bisa menghukumi banyak kasus. القاعدة الفقهية لمن كتبوا مراجعة فقط. القاعدة الفقهية حكم كلي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية أي المسائل الفقهية مباشرة في أكثر من باب. Sekali lagi, maka kaidah fikih adalah sebuah hukmun kulliyun, hukum yang menyeluruh atau undang-undang yang sifatnya global, menyeluruh. Oke, yang dengannya seseorang dapat mengenal hukum-hukum atau dapat menangkap hukum-hukum bagi kasus-kasus yang sifatnya detail spesifik teknis, detail teknis, hukum-hukum juz'iyat, ya, yang di dalam permasalahan-permasalahan fikih dengan langsung, yakni dengan instan. Dan bukan hanya dalam satu permasalahan, tapi banyak permasalahan yang tercakup di dalam kaidah tersebut. Ya. Fabil qawaid ya'rifu talibul ilmi masail tafsiliyah katsirah mutafarriqah fi abwabin 'adidah wa yudrijuha tahta qa'idatin wahidah. Jadi dengan kaidah fikih seorang penuntut ilmu dapat mengenal banyaknya permasalahan yang aspeknya berbeda-beda, babnya berbeda-beda. Oke? Namun semua permasalahan tersebut berada di bawah satu kaidah yang sama. Ya, jadi dengan bahasa kita, kaidah ini nanti, posisinya adalah setelah fikih. Kemarin kita bahas usul fikih. Habis usul fikih barulah penempatan ilmu fikih. Setelah penempatan ilmu fikih ini, kira-kira para ulama dapat membuat pattern, pola. Kok ini ada kasus-kasus yang hukumnya sama dan gayanya sama ya? Dari sini terbentuklah kaidah fikih. Qawaid fikih ya. Dengan menguasai qawaid fikih ya, ini nanti dapat dia seorang penuntut ilmu mengatasi banyak bab permasalahan ilmu. Tanpa dia mesti mengetahui per furu', tapi dengan menguasai kaidahnya dia bisa mengatasinya insyaallah. Gitu. Ya. القول بأن يتعرف منها أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة، هذا كلمة مباشرة قيد واحتراز عن القواعد الأصولية، فإن القواعد الأصولية لا يتعرف منها أحكام الجزئيات مباشرة. Dan istilah atau kalimat mubasyarah tadi secara instan tadi, ini adalah poin inti yang membedakan qawaid fikhiyah dengan kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih, dengan itu seseorang nggak bisa dia langsung sampai kepada sebuah kesimpulan hukum. Dia hanya tahu fungsi dari tiap-tiap nas yang datang. Kalau misalnya nasnya perintah, oh berarti maknanya wajib. Tapi dia belum bisa menyimpulkan bahwa itu langsung wajib. Ntar dulu. Oke? Tapi dengan kaidah fikih, berbeda kasusnya. Seseorang bisa langsung sampai kepada sebuah kesimpulan hukum instantly, secara instan. Maka kalimat mubasyarah ini yang membedakan antara kaidah fikhiyah dengan usul fikih. Ya. وهذا يأخذنا إلى بعض الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. Nah ini nanti yang menjadi pembahasan kita ya, di antara pembahasan kaidah fikhiyah dan usul fikih adalah poin-poin perbedaan antara usul fikih dengan kaidah fikih ya. وهذا هو الفرق الأول أن. Nah inilah perbedaan yang pertama, bahwasanya أن القاعدة الفقهية يتعرف ويستفاد الأحكام الجزئية أو الحكم الجزئي من القاعدة الفقهية مباشرة بين قوسين بلا واسطة دليل. Tuh.
Ini diantara pembeda inti antara kaidah fikih dengan usul fikih. Dengan kaidah fikih, seseorang dapat langsung secara instan sampai kepada sebuah kesimpulan hukum. Haramkah, halalkah, wajibkah? Secara langsung, secara instan. Maksudnya secara instan apa? Enggak usah pakai dalil lagi. Yani tanpa dia mengetahui dalil tentang hal tersebut, dengan dia mengetahui kaidah itu dia bisa sampai kepada kesimpulan tersebut, gitu. Amma al-qa'idatul usuliyah fayuta'arrafu al-hukmu al-juz'iyyu minha biwasitati ad-dalil. Adapun berbedanya dengan kaidah usuliyah atau kaidah-kaidah yang ada di dalam usul fikih, baru bisa diketahui hukum, baru bisa disimpulkan hukum dengan kaidah usul fikih apabila kita dapat menghadirkan dalil, ya. Faqa'idatu al-yaqinu la yazulu bisyakki qa'idatun fiqhiyatun yuta'arrafu minha al-hukmu mubasharatan. Misal di antara kaidah fikih adalah al-yaqin la yazul bisyak. Perkara-perkara yang yakin nggak boleh dibatalkan dengan hal-hal yang sifatnya masih ragu. Itu sebuah kaidah fikih yang bisa darinya kita langsung menyimpulkan sebuah hukum. فإذا جاءنا شخص قد توضأ وصلى معنا المغرب ثم عند أذان العشاء قال سأذهب أتوضأ لماذا؟ قال أشك أنه قد خرج مني شيء، أشك أنني قد أحدثت، فماذا نجيبه؟ نقول له اليقين لا يزول بالشك مباشرة، أنت لا زلت على طهارة، الأصل بقاء الطهارة. Udah ngerti lo, udah sering ngaji sama gue mah. Misal ada orang habis sholat jamaah maghrib terus duduk sama kita sampai isya, ya kan? Udah berapa kali kita ulang materi ini? Oke? Pas isya dia ragu. Tadi kayaknya keluar sesuatu. Dia ragu kayaknya dia berhadas sehingga mau wudhu lagi. Nah, dalam kondisi ini apa yang kita katakan padanya? Nah, sampaikan kaidah fikih ini. Al-yaqin la yazulu bisyak. Dia yakin bahwasanya tadi dia berada dalam kondisi suci. Sementara batal atau tidak ini ragu. Oke? Maka jangan kalahkan yang yakin dengan yang ragu. Hukumi dia masih suci. Tuh, jangan manjakan keraguan ini. Faham? Mungkin. Huwa yaqul fil isya mungkin. Nah, tuh. Padahal dia setengah-setengah juga waktu isya, ragu juga gitu. Nggak yakin juga itu batal. Saya khawatir katanya. Hadza kulluhu ma'na syak, laisa yaqin. Itu artinya hal tersebut nggak bisa kita hukumi sebuah keyakinan, masih sebuah keraguan karena dia masih setengah-setengah. Adapun tadi suci, maka dia yakin kan tadi suci benar. Nah, itu hal yang yakin. La yultafatu ilaih. Maka jangan diperdulikan, jangan dianggap keraguan tersebut, jangan diberikan perhatian. Mithalun akhar. Misal yang lain. Ahadul ikhwati hadara ma'ana ad-darsa fasami'a aslan wa qa'idatan wa hiya al-aslu fil ardi at-taharah. Misal ada ikhwah yang hadir di kajian kita kemudian mendengar sebuah kaidah bahwasanya al-asl fil ard at-taharah, bahwasanya hukum asal tanah itu suci, ya, dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Wa fahima anna al-ardha huna 'ammah, umum li kulli makan fid dunya. Dan kemudian dia memahami bahwasanya bumi ini maksudnya adalah maksudnya tanah ini adalah tanah secara umum di setiap tempat di muka bumi. Illa mastuthni kal maqbarah wal hammam ila akhirih. Kecuali memang yang dikecualikan ya, seperti WC, hammam, tempat-tempat demikian. Hadi laysat min amakin as-salah. Memang yang pada dasarnya bukan tempat yang boleh dilakukan di situ sholat. Dhahaba ila al-bait. Akhirnya berangkat dari situ, dia berangkat ke rumah. Arada an yusalli al-witr, li'annahu rajul tayyib, masyaallah yuhafiz 'ala al-witr. Nah, kemudian habis itu dia mau sholat witir di bed, di rumah. فقالت له أمه أو زوجته لا تصلي هنا يمكن أحد من الأولاد قد تتك.
Kemudian anggota keluarganya nih yang di rumah berkata, jangan sholat di situ. Karena mungkin di situ ada hadas, bocah kah ngompol di situ gitu. Terus ada yakin? Nah, yakin nggak? Hal yakin anna hunaka najasah? Apakah kalian yakin bahwa di situ ada najasah? Jawab la. Hal ra'aitil walad yabul fi hadzal makan? Apakah kau lihat sendiri nih bocah mengencingi tempat tersebut? La, walakin akhsha, walakin yumkin. Enggak lihat sih, tapi takutnya aja, tapi mungkin aja tuh. Tidak peduli. Allahu Akbar. Jangan pedulikan hal tersebut. Maju terus. Limadha? Kenapa? Qad darasna anna al-asla fil ardi at-taharah. Karena kita telah mempelajari bahwasanya hukum asal muka bumi itu suci. Selimut tusalli alaih, kurtun tusalli alaih. Selimut, kardus yang kau gunakan untuk alas salatmu. Khaymah, asfalt, tariq. Aspal. نحن نقول أسفلت. أسفلت ya, aspal. في أي مكان تصلي الأصل الطهارة والأصل صحة الصلاة. Dimanapun kau sholat, hukum asal tempat tersebut suci, dan boleh didirikan sholat di situ. Hatta yathbut ad-dalilu ala anna hunaka najasatan. Sehingga jelas adanya bukti konkret bahwasanya di situ ada najasah. Fa illam yujad ad-dalilu ala an-najasah fal aslu at-taharah. Kalau nggak ada dalilnya, maka hukum asalnya adalah kembalikan kepada hukum asal, yaitu kesucian. Jangan menghukumi sesuatu dengan hal-hal yang sifatnya masih dugaan. في هذه المسألة استفدنا الحكم مباشرة من القاعدة دون توسط دليل. Lihat, di dalam permasalahan ini kita bisa langsung menyimpulkan sebuah hukum praktis tanpa perlu nyari dalil buat itu kan. هذا في القواعد الفقهية. Tuh, kaidah fikih maksudnya instan, langsung bisa menyimpulkan hukum praktis. أما في القاعدة الأصولية مثل قاعدة الأمر يفيد الوجوب. Adapun dari kaidah usul, nih contohnya kaidah yang namanya perintah memberi makna wajib. Nah. فإنك لا تستطيع أن تستفيد الحكم مباشرة من القاعدة دون توسط دليل. Maka kau tidak bisa langsung menyimpulkan sebuah hukum praktis sebelum mendapatkan dalilnya dulu, gitu. Kau nggak bisa langsung menghukumi sholat wajib langsung dilakukan, nggak bisa. Kenapa? Karena kita perlu dalil yang di situ ada makna perintah dulu dari Allah. Ketemu dalil baru kita bisa tuh. Mesti melalui sebuah dalil. فإذا جاءك رجل يسألك ما حكم حلق اللحية. Misal ada seseorang datang padamu, apa hukumnya motong jenggot? فإنك لا تستطيع أن تقول له حرام لأن النهي يفيد التحريم. Kau nggak bisa langsung berkata bahwasanya motong jenggot hukumnya haram, dikarenakan yang namanya larangan memberi makna haram tuh. Yani kau nggak bisa langsung memberikan hukum itu hanya dengan berdalil dengan kaidah usul fikih gitu. وإذا سألك ما حكم إعفاء اللحية وتركها دون قص. Dan apabila seseorang bertanya kepadamu, apa hukumnya membiarkan jenggot panjang dan nggak dipotong-potong? لا تستطيع أن تقول له واجب لأن الأمر للوجوب كما فعلنا في قاعدة الفقهية. Nggak bisa kau langsung berkata wajib. Kenapa? Karena perintah memberi makna wajib tuh. Nggak bisa berdalil dengan kaidah usul fikih sebagaimana yang kita lakukan di dalam kaidah fikih tadi yang langsung bisa kita simpulkan hukum teknis gitu. La budda an ta'tiya bil qa'idah, la budda an ta'tiya bid dalil at-tafsili min al-kitab was sunnah. Kau harus mendatangkan sebuah dalil yang emang spesifik membahas hukum tersebut dari kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru pakai kaidah usul fikih.
فتأتي فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى. Maka kau berkata, ketika seseorang bertanya kepadamu tentang hal tersebut, misal Nabi SAW bersabda, "U'ful liha," lepaskanlah janggut. Lepaskan maksudnya biarkanlah janggut. U'fu amrun bi'ifa'il liha. Lihat, ini adalah perintah. Kalam yang sifatnya perintah dari Nabi untuk memanjangkan atau memelihara jenggot. ثم تأتي بقاعدة الأصولية الأمر يفيد الوجوب. Setelah itu baru pakai kaidah usul. Noh, lihat perintah dari Nabi. U'fu, tuh comment, sentence. Oke, kalimat perintah. Habis itu baru pakai kaidah usul fikih. Al-amru kan yufidul wujub gitu. Yang namanya perintah kan memberi makna wajib. Tuh. ثم تقول إعفاء اللحية واجب لأن النبي أمر والأمر للوجوب. Baru bisa kau simpulkan, berarti memelihara janggut hukumnya wajib dikarenakan Nabi SAW memerintahkannya, dan yang namanya perintah ini memberi makna wajib. Tuh. أيضا من الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. Nah, bisa difahami itu tadi ya, di antara perbedaan antara kaidah usul fikih dengan kaidah fikih ya. Kaidah fikih mah bisa langsung kepada kesimpulan hukum teknis. Kaidah usul tar dulu, perlu dalil dulu. Oke? Itu satu. Oke. Juga di antara perbedaan antara kaidah usul fikih dengan kaidah fikih, فالقاعدة الأصولية انتهينا من الفرق الأول. الثاني نعم. الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية أن القاعدة الفقهية تتعلق بفعل المكلف. Perhatikan, kaidah fikih kaitannya itu dengan aktivitas yang dilakukan oleh mukallaf. Mukallafnya orangnya ya. فموضوعها فعل المكلف وأقواله. Maka pembahasan kaidah fikih adalah tentang aktivitas si mukallaf atau ucapan-ucapan yang diucapkan si mukallaf. Pembahasannya itu situ, materi objek subjek pembahasannya. أما القاعدة الأصولية فموضوعها وتعلقها بالأدلة. Adapun kaidah usul fikih, pembahasannya itu kaitannya dengan dalil-dalilnya, bukan dengan aktivitas si mukallafnya. Awas. فعندما نقول الأمر يفيد الوجوب، الأمر أي الأمر الشرعي الموجود في الدليل. Tuh, misal kaidah usul ketika kita bilang tadi, al-amru yufidul wujub, yang namanya perintah memberi makna wajib. Nah, ini al-amru, perintah. Ini perintah nih adanya itu di dalam dalil syar'i, baik di dalam ayat-ayat atau hadis. Maka pembahasan usul fikih pada dalilnya, bukan pada aktivitas mukallafnya. فهي توضح وتفسر لنا أقوال وأفعال الشرع، أقوال القرآن والسنة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. Usul fikih menjelaskan bagi kita, menjelaskan bagi kita apa-apa yang disampaikan oleh Allah, apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuh apa? Tujuannya tuh apa? Itu usul fikih. Wa tu'inuna ala fahmi nusus al-kitab was sunnah. Usul fikih membantu kita untuk memahami maksud dari nas-nas yang ada di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma al-qa'idah al-fiqhiyah fa mawdu'uha wa ta'alluquha bi fi'l al-mukallaf bil hadath, hal ahdath aw lam yuhdith. Hal intaqadat taharatuhu aw lam tantaqid taharatuhu, hal hasala talaqun minhu aw lam yahsul talaqun minhu. Nah, adapun kaidah fikih kaitannya enggak dengan itu, enggak dengan dalilnya. Tapi dengan aktivitas yang dilakukan oleh mukallaf. Apakah dia hitungannya udah berhadas apa belum? Apa dia batal apa enggak? Apa berarti kalau kondisinya demikian jatuh enggak talak dari dia kemarin tuh? Apa enggak kehitung talaknya? Tuh, kaitannya kaidah fikih kepada aktivitas mukallaf. Kaidah usul kaitannya kepada dalil yang datang dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membantu kita memahami dalil tersebut, tuh kaidah usul.
وإذا عرفنا القاعدة الفقهية وبعض الفروق بينها وبين القاعدة الأصولية. Kalau kita udah tahu kaidah fikih, kita udah mulai dapat gambaran nih tentang kaidah fikih. Dan kita sudah mengetahui sebagian perbedaan antara usul fikih dengan kaidah fikhiyah. فإنه ينبغي أن نعلم أن هذه القواعد الفقهية لها فوائد وثمار كثيرة جدا. Maka setelah itu layaknya kita untuk memahami, mengetahui bahwasanya kaidah fikih ini memiliki banyak keuntungan-keuntungan atau faidah dan buah-buah, yakni dari disiplin keilmuan ini. Yang kita akan jelaskan faidah ilmu qawaid fikih ini setelah adzan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan masih berbicara tentang qawaid fikhiyah. Tafadhal. من أهم فوائد القواعد الفقهية ما ذكرناه سابقا عن ابن تيمية أنها سبب لسلوك طريق العدل والعلم والإنصاف والانضباط. Di antara faidah-faidah yang paling utama dari ilmu kaidah fikih adalah yang telah kita sebutkan dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah barusan rahimahullah, di mana ilmu tersebut membawa seorang hamba untuk menempuh jalan yang sifatnya lurus, sportif, tidak kontradiksi, fair di dalam beragama. وأن من تكلم bijak di dalam beragama. وأن من تكلم بدون علم وقع في كذب وجهل في الجزئيات وكذب وظلم في الكليات فتولد فساد عظيم. Dan bahwasanya seseorang yang berbicara nggak berdasarkan ilmu, maka dia akan justru membawakan kerusakan pada banyak kasus-kasus juz'iyat dan kulliyat, bahkan kezaliman pada perkara-perkara yang sifatnya kulliyat. ثانيا علم القواعد يساعد الإنسان على السير المنضبط المضطرد. مضطرد يعني يمشي ليس مرة هكذا ومرة هكذا. Yang kedua, ilmu kaidah fikih ini akan membawa seseorang berjalan di atas jalan yang konsisten, ya, nggak belok-belok, maksudnya lurus aja langsung, nggak belok-belok tadi kata Syekh maksudnya. Ya. الذي لا يضبط علمه بالقواعد, orang yang nggak mengikat keilmuannya dengan kaidah-kaidah, تجده مضطربا متناقضا, maka kau akan temukan banyak kasus inkonsistensi di dalam sikap dan ucapannya, banyak kontradiksi di dalam sikap dan ucapan. فيقول هذه حرام, dia berkata misalnya ini haram, تسأله عن هذه ما حكمها, kemudian bertanya pada yang ini apa dong hukumnya. يبدأ يحك رأسه mencela-menceli. Mencela-mencele. Dia garuk-garuk palanya, mencela-mencele. لماذا؟ Ngapa tuh begitu? لأنه لم يضبط علمه بالقواعد. Karena emang keilmuannya nggak terkontrol dengan kaidah. مع أن حكم المسألتين واحد والعلة واحدة. Padahal dua permasalahan tersebut hukumnya sama dan ilahnya atau pattern permasalahannya, ya, latar belakangnya itu hakikatnya sama juga. وقد تجده يقول هذه حرام وهذه حلال وهما سواء. Bahkan bisa jadi dia inkonsisten pada sebuah permasalahan, dia bilang haram, yang ini dia bilang halal. Padahal hakikatnya ilahnya sama dan polanya sama. Tuh, inkonsisten. الفائدة الثالثة أن علم القواعد الفقهية يجمع المسائل والفروع والجزئيات الكثيرة المنتشرة المتفرقة يجمعها لك تحت قاعدة واحدة. Nah itu tadi yang kedua ya. Dapat difahami itu faedahnya kaidah fikih, sehingga seseorang jadi konsisten di dalam beragama, ya.
Nah, yang ketiga adalah di mana kaidah fikih ini dapat mengumpulkan banyaknya permasalahan-permasalahan furu' detail teknis yang seringkali begitu banyak jumlahnya, kesebar dan melebar kemana-mana. Oke, dikumpulkan semuanya dan teratur, terkontrol semuanya di bawah satu kaidah saja. مثل الموز يأتي كثير ويمسك هكذا. Kalau kata pisang nih, kita bisa banyak bawa pisang dengan bawa satu gagangnya. Apa itu ujungnya pisang ini kan sisir begitu kan. Nah, dengan tandannya ini akhirnya banyak pisang kita bisa bawa. Kalau kata sapu lidi, ini lidi banyak bisa kita bawa semua dengan ujung gagangnya. Jangan ujung sini tapi ujung gagangnya. Begitu. Itu kaidah fikih. لو كان كل واحد من الموز منقطعا عن الآخر. Kalau tiap pisang ini pretelan dan terputus satu sama lain, bececeran, هل سيكون حمله سهلا بدون بلاستيك؟ ribet nggak bawanya kalau nggak pakai plastik? لا، هذا يجمع لك كثيرا من الفروع والمسائل تمسكها في قاعدة واحدة وتضبطها تحت أصل واحد. Demikianlah kira-kira gambaran. Ya, kaidah fikih bisa mengumpulkan banyak permasalahan-permasalahan yang tercecer. Semuanya terkumpulkan dan terkontrol di bawah satu kaidah. هذه الفائدة فيها فائدتان في داخلها. Berangkat dari faidah yang ini nih, berangkat dari keutamaan kaidah fikih yang ini, datang lagi dua faidah. ألف. Yang pertama, ضبط وحفظ الفروع والمسائل بسهولة ويسر. Dengan menguasai kaidah itu, akhirnya seseorang bisa menguasai dan menghafal banyak permasalahan dengan mudah. Ya, bisa mengatur, bisa menyusun permasalahan yang ada dan menghafalnya dengan mudah. Faidatu ba. Dan yang kedua, dari situ dapat kita tangkap ma'rifatu al-ilal والأوصاف التي جمعت هذه الفروع حتى صارت مجتمعة تحت هذه القاعدة. لماذا؟ Yang kedua adalah dengan menguasai kaidah fikih, dia bisa mengetahui illah-illah dan sifat-sifat yang sama yang ada di balik setiap permasalahan yang tercecer ini. Hakikatnya illahnya satu, maksudnya adalah polanya sebenarnya sama, patternnya sama. Okay? Sehingga bisa dibungkus di dalam satu bungkus kaidah. شك إنسان في ثوبه هل هو نجس أم طاهر؟ الأصل الطهارة. شك إنسان في أرضه هل هي نجسة أم طاهرة؟ الأصل الطهارة. شك في بدنه هل وقعت عليه طهارة نجاسة أو لا؟ الأصل طهارة. يعرف أن هذا هو الأصل، فإذا جاءت مسألة أخرى جديدة يعرف العلة. الأصل الطهارة حتى يأتي الدليل على النجاسة. Seseorang ragu pada bajunya, apakah kena najis apa enggak? Dia tahu hukum asal kan suci, sehingga dia bisa mengatasi keraguannya tersebut. Seseorang ragu dalam sejadahnya, atau seseorang ragu dalam wudunya, taharahnya. Seseorang ragu, ya dalam hal-hal demikian dia langsung bisa menjawabnya dengan kaidah umum tadi, bahwasanya hukum asal sesuatu adalah suci. Tuh, akhirnya dia tahu tuh sifat dan illah yang yang membuat sama permasalahan-permasalahan tersebut bisa dibungkus di dalam satu bungkus sebuah kaidah. فإذا وجد سارون في مكان بعيد. Misal kita nemu sarung, di sebuah tempat yang jauh. Al-asl, hukum asal tuh sarung apa ya? Coba boleh dipakai nggak buat sholat? Maksudnya begitu. Al-mar'ah wajadat thawb as-salah muknah, muknah. Tuh, misal seorang wanita di safar ya, ini di dalam perjalanan, dari perjalanan dimanapun dia masuk musola, terus dia nemuin mukena di musola tersebut. Nah, hukum mukena itu apa? وهكذا في المطار يريد أن يصلي الإنسان الأصل الطهارة. في المطعم الأصل الطهارة. Mungkin juga di bandara, di restoran, cari pojokan, gelar situ deh. Al-ilmu buhurun zakhiratun amiqatun kathirah. Maka keilmuan ini hakikatnya adalah lautan yang sangat luas dan dalam.
ولا يستطيع الإنسان بتعبه واجتهاده أن يصل إلى آخر البحر. Jadi ilmu syariat ini kasus-kasusnya begitu banyak luar biasa dan begitu luas luar biasa. Mau sekeras apapun seseorang bereffort, berjuang untuk menguasai, nggak bisa, nggak bakal bisa. ولو كان ماهرا جدا في السباحة والصيد. Nggak bisa dia menguasai lautan tersebut. Kalaupun dia begitu jago di dalam berenang dan mancing, لا يستطيع dia nggak akan bisa menguasai lautan yang sangat luas tersebut. أن يصل الإنسان إلى جمع العلوم كلها. Demikian keilmuan, nggak mungkin seseorang dapat menguasai semua ilmu syariat yang ada. لكن الله سخر لنا العلماء ليجمعوا لنا المسائل تحت القواعد فكانت سهلة علينا إلى حد Yani min rahmatillah. من رحمة الله. Maka dari rahmat Allah, Allah jadikan di antara para hamba-hambanya ulama yang bisa mengumpulkan banyak permasalahan-permasalahan yang ada tersebut yang begitu luas dan kececer banyak itu, di bawah kaidah-kaidah dengan jumlah tertentu yang memudahkan bagi para manusia untuk memahami dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Itu di antara rahmat Allah. يقول العلامة العثيمين في منظومته Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin Muhammad bin Saleh rahimahullah berkata, وبعد فالعلم بحور زاخرة. Waba'd, maka keilmuan ini adalah lautan yang sangat dahsyat, sangat luas. لن يبلغ الكادح فيه آخرة. لن يصل الذي يجتهد لن يصل آخرة. Sejauh apapun, sebesar apapun seseorang berupaya untuk menguasainya, mencapai ujungnya, dia tak akan pernah bisa. لكن في أصوله تسهيلا قواعد. لكن في أصوله تسهيلا. Tapi di dalam usul-usul keilmuan tersebut hakikatnya terdapat kemudahan. لنيله فاحرص تجد سبيلا. Kemudahan untuk menguasai keilmuan yang sangat luas tersebut. Maka berupayalah untuk menguasai dan mengenal usul-usul ilmu. Dan usul-usul ilmu di sini maksudnya kaidah-kaidah keilmuan. هذا في كل علم. احرص على قواعد وأصول Hakikatnya العلم. kaidah itu tuh pada semua keilmuan, bukan hanya pada kaidah fikih sebenarnya, pada semua keilmuan. Kuasai kaidah-kaidahnya, undang-undang, bahasa kita, rumus. ثم قال فاحرص على فهمك للقواعد. Syekh Utsaimin melanjutkan di syairnya ini, di manzumahnya, maka berupayalah sebisa mungkin untuk dapat memahami kaidah-kaidah yang ada. جامعة المسائل الشوارد التي تهون. Yang dimana kaidah-kaidah tersebut mengumpulkan bagimu permasalahan-permasalahan yang banyak tercecer. فترتقي في العلم خير مرتقى. Dengan itu kau dapat naik levelmu di dalam keilmuan. وتقتفي سبل الذي قد وفقا. تقتفي تتبع السبيل. Dengan itu kau dapat meniti jalan orang-orang terdahulu yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. كما قلنا إن المسائل كثيرة. Sebagaimana kita katakan tadi, sesungguhnya kasus-kasus permasalahan-permasalahan tersebut begitu banyak. Yani kasus-kasus syariah, setiap bab furu begitu banyak kalau mau kita urai. ولا تزال كل يوم تتكاثر وتلد. Belum lagi permasalahan kontemporer yang terus saja terjadi, kasus-kasus baru yang nggak ada sebelumnya kasus demikian di zaman-zaman sebelumnya. وكما قال الشاطبي رحمه الله. Sebagaimana Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها منفصلة وحدها. Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata bahwasanya syariat ini tidaklah menaskan ke atas setiap hukum atau kasus yang sifatnya juz'iyah, yakni tidak mengatur secara letterleks langsung ke atas setiap kasus juz'iyah. Syariat ini tidak mengatur demikian, yakni menjadikan setiap kasus furu' menjadi satu nas tersendiri di dalam Al-Quran, tidak.
tidak demikian, atau di sunnah tidak demikian, ya. Wa innama atat bi umurin kulliyatin wa ibaratin mutlaqah. Yang ada syariat justru datang mendatangkan perkara-perkara yang sifatnya menyeluruh dan global, ya, meliputi banyak permasalahan, dan dengan ungkapan-ungkapan yang sifatnya mutlak, ungkapan-ungkapan yang sifatnya absolut. Tatanawalu a'dadan la tanhasir. Yang dimana permasalahan-permasalahan yang menyeluruh tersebut dan ungkapan-ungkapan yang sifatnya mutlak tersebut justru mencakup jumlah yang begitu banyak yang tak terbatas. فالقواعد الفقهية تربط لك ما تناثر وتفرق في الكتب. Sekali lagi, maka kaidah fiqhiyah itu mengikatkan bagimu, mengumpulkan bagimu apa yang tersebar banyak dan tercecer di dalam kitab-kitab yang ada. ولهذا يقول القرافي رحمه الله. Dari situ Imam Al-Qarrafi rahimahullah berkata, ومن ضبط الفقه بقواعده. Barang siapa yang dapat barang siapa yang dapat menyusun fikih dengan kaidah-kaidahnya, yakni menyusun pengetahuan fikihnya dengan kaidah-kaidah yang dia fahami, istaghna an hifdhi aktsaril juz'iyat lindirajiha fil kulliyat. Dengan itu dia nggak mesti capek-capek banyak menghafal atau membahas permasalahan-permasalahan yang sifatnya detail teknis yang pretelan itu. Nggak usah. Dikarenakan hal tersebut hakikatnya udah terangkum di dalam kaidah-kaidah yang sifatnya umum, mengumpulkan itu semua tadi. Falqawaidu tuqarribul mutaba'id wa tadhbitu wa tuqayyidu syarid. Nah, jadi sekali lagi, kaidah nih fungsinya dia mendekatkan yang terjauhkan. Dan kemudian setelah dekat disusun dan ditata rapih sehingga tidak tercecer. ومن الفوائد أيضا dan juga di antara faidah-faidah dari kaidah ini أن القواعد الفقهية تطلع طالب العلم على مقاصد الشريعة ومحاسنها. Dengan memahami kaidah fikih ini, hal tersebut dapat membawa seorang penuntut ilmu untuk memahami maqasid syariah, yakni tujuan-tujuan agung dari penempatan atau pembuatan syariat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu ia dapat juga menangkap indahnya indahnya syariat ini. Ya. Nahnu fi zamanin kathura fihi al-mulhidun. Kita nih di zaman yang banyak orang-orang ateis, banyak ateis. Alladzina yushakkikuna an-nasa fi dinihim. Ateis yang berdakwah, yang banyak membuat keraguan, menjadikan keraguan pada para manusia dari agama mereka. وَيُبَغِّضُونَ إِلَى الْعِبَادِ دِينَهُمْ. Bahkan membuat fobi, membuat benci para hamba-hamba Allah kepada agama mereka sendiri. وَيَجْتَهِدُونَ فِي تَفْرِيقِ وَإِفْسَادِ الْبُيُوتِ. Mereka berupaya sebisa mungkin untuk memecah belah dan menghancurkan rumah tangga. Wa yudhhiruna sya'air ad-din bimadhahir qabihah wa sayyi'ah. Mereka memberikan gambaran-gambaran agama, ini nilai-nilai agama dengan gambaran yang buruk, gambaran-gambaran yang negatif, mendiskreditkan. Man arafa qawaid al-fiqh wa maqasidahu wa arafa maqasid asy-syari'ah wa mahasinaha wa jamalaha, maka barang siapa yang mengetahui, memahami kaidah fikih, dengan itu dia menguasai atau memahami maksud-maksud syariah, memahami betapa indahnya nilai agama yang datang ini, hasala lahu yaqinun wa tuma'ninah bi anna hadha ad-din huwa al-haq. Maka akan minimal pada dirinya akan terbentuk keyakinan dan ketenangan di atas keyakinan tersebut. Ia meyakini bahwasanya agama ini sesungguhnya adalah agama yang hak. Wastata'a an yad'uwa ila dinillahi azza wa jalla bihikmatin. Dan dengan itu dia dapat
bahkan menyeru kepada agama Allah ini dengan cara yang hikmah dan dengan mudah, dengan yusr, dengan mudah. أيضا من فوائد هذه القواعد Juga di antara faidah-faidah dari kaidah ini, dari kaidah fikih, dari memahami kaidah fikih, أنها تبين أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. dengan memahami kaidah fikih ini, seseorang dapat memahami bahwasanya hakikatnya undang-undang Islam ini, syariat Islam itu senantiasa tepat untuk setiap zaman dan setiap tempat, ya, setiap zaman, setiap waktu dan setiap tempat dimanapun akan senantiasa sesuai dan tepat untuk hal tersebut. ويستطيع العالم بالقواعد الفقهية أن يستخرج الأحكام الشرعية للمسائل المعاصرة والنوازل والمستجدات التي لم تكن في الأزمان السابقة. Dan dengan menguasai kaidah fikih ini, seorang ahlinya, yakni seorang penuntut ilmu yang menguasai kaidah fikih ini, dia dapat memberikan kesimpulan hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi, yang mungkin dulu belum pernah terjadi hal demikian. Oke, namun dengan menguasai kaidah fikih ini, dia dapat menyimpulkan kasus tersebut dan hukumnya apa, gitulah. Permasalahan-permasalahan yang baru-baru terjadi, yang dulu-dulunya belum ada, gitu. فلا يكون جامدا. Dengan menguasai itu akhirnya dia nggak jumud, nggak sengke. بل يكون مجتهدا بما دلت عليه النصوص الشرعية والقواعد المرعية. Dia nggak sengke, dia nggak kupeh, oke? Yang ada dia justru mujtahid. Dia berusaha sebisa mungkin untuk menyimpulkan hukum dari nilai-nilai yang dia fahami dari apa yang ditunjukkan dari nas-nas syariat, dari kitabullah dan sunnah Rasul. دون تساهل وتمييع. Tapi bukan juga dengan menggampang-gampangkan, oke? Atau meremehkan. ودون تشدد وجمود. Tapi enggak juga dengan berkeras dan sengke, itu di tengah. Proporsional. بل يمشي على نهج قويم وصراط مستقيم. Tuh, dia berjalan di atas jalan yang lurus atau metode atau konsep yang sifatnya proporsional maksudnya. ومن أمثلة ذلك أزمة كورونا. Contohnya kasus kemarin yang terjadi, corona, katanya begitu. فإن العلماء أفتوا في مسائل بأحكام مستخرجة من القواعد الفقهية التي دلت عليها النصوص الشرعية. Fatwa-fatwa para ulama, mereka fatwakan pada saat itu, pada masa corona, itu mereka simpulkan dari kaidah-kaidah yang mereka kuasai, kemudian dari dalil-dalil yang mereka dapati dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. فترك الناس الجمعة والجماعات والصلاة على الأموات وإلى آخره بناء على قواعد الفقه. Sehingga akhirnya difatwakan bahwa boleh bagi manusia untuk meninggalkan sholat Jumat, sholat jemaah, nggak mensolati jenazah dan lain-lain. Okay? Ini semua berangkat dari kaidah fikih, أيضا أن ترى مذهب المنهج الذي جاء به هذا العنوان هو له علاقة أيضا بالقواعد الفقهية. Demikian juga dengan memahami antara manhaj dan madhab, ya, itu ada hakikatnya hubungannya dengan ilmu kaidah fikih. هذا يكفي عن الدرس في يوم الأربعاء. Nah, insyaallah. Jadi ini Syekh mengumumkan hari Rebo nggak bisa ngisi kajian. Ya. Beliau mesti cabut. ولنا لقاء إن شاء الله
في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل في التفصيل في القواعد الفقهية بالتفصيل والتمثيل. Tuh. Jadi begini, Syekh dapat sebuah kondisi baru yang mengharuskan beliau mempercepat tiketnya pulang besok. Jadi hari Rebo kita tiadakan kajian, ya. Tapi Syekh berkata, insya Allah minggu depan beliau memang mesti kesini lagi. Ada tamu yang mau datang, beliau mesti kesini lagi. Dan kita buat lagi daurah yang lebih intensif di weekend ya Syekh. Ba'da al-asar kita, setelah asar sampai malam. Berbicara tentang kaidah fikhiyah lebih dalam, berbicara tentang 5 kaidah fikih besar beserta contoh-contoh kasusnya. Di Sabtu dan Minggu apabila Allah izinkan. Siap. Insyaallah. Gue terjemahin. Jawab aja. هذا الآن وعد إن شاء الله جانجين وإن شاء الله التأكيد. إن شاء الله. بعد قبل الموعد ب3 أيام نؤكد أكثر. Rabbuna yasahil, semoga Allah mudahkan. Nanti Syekh akan kabarkan lagi sebelum tanggalnya akan diberikan kepastian. Ya nanti tunggu pengumuman dari kami aja. Kalau udah ada pengumumannya, insya Allah. Jadi kalau kami nggak angkat pengumumannya di grup info Al-Aslan, berarti belum bisa jadi. Tapi bukan berarti nggak jadi total, mungkin mundur gitu Syekh ya. Yani mungkin yata'akhir laisa annahu malghi. Law kan masalan usbu' al-qadim la tastati' an tahmil. Yani al-usbu' al-qadim wal-qadim. Nahnu nuhibbukum fillah. We love you for God's sake. Wa lam yajma'na bikum illa al-ilm was-sunnah. Dan tidaklah kita berkumpul dengan kalian kecuali berangkat dari ilmu dan dikarenakan ilmu dan dikarenakan sunnah. Insyaallah. Khairu ma yajtami'u alaihi salihun. Itu adalah alasan yang paling mulia yang para orang-orang soleh bersatu berkumpul di atasnya. As'alullah an yajma'ana bikum azminatan adidah fi majalisil khairi was sunnah wa an yajma'ana bikum في مقعد صدق في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Syekh Hafizahullah mendoakan kebaikan bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di atas keimanan dan ketulusan di atas agamanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mempersatukan kita di tempat yang mulia di sisinya kelak. أختم أيضا فائدة القواعد الفقهية أيضا يستفيد منها طالب العلم المبتدئ والعامي، قد يستفيد منها مثل ما ذكرنا في الأصل الطهارة، اليقين لا يزول بالشك. هذه حتى العامي يستطيع الإنسان الرجل العادي سمع القاعدة فهمها جيدا يستطيع أن يطبقها في بعض الأحوال وليس كل القواعد. Yang diantara nilai yang mau Syekh sampaikan juga, tidakkah kita lihat tadi dari pembahasan yang telah kita sampaikan, bahwa bahkan seorang awam apabila dia memahami kaidah tersebut, dia dapat membawanya untuk bekal jadi kehidupan beragamanya. Bahkan dia seorang awam, tapi dia mengetahui kaidah tadi, hukum asal suci, dan bahwasanya hal-hal yang yakin nggak boleh dibatalkan dengan hal-hal yang ragu. Seseorang bisa langsung menerapkan hal tersebut dalam kehidupan beragamanya sehari-hari, kalaupun dia seorang awam. Lihat betapa sangat bermanfaatnya kaidah ini buat kehidupan seorang muslim. La siyama idza lam yajid man yas'al. Apalagi di dalam kondisi yang dia nggak bisa bertemu dengan orang yang bisa dia tanya, orang berilmu yang dia bisa tanya. Laisa indahu illa an yutabbiqa ma darasahu wa ta'allamahu min hadhihi al-qawaid. Dia nggak punya pilihan lain kecuali harus kembali kepada pengetahuan yang dia telah ketahui dari kaidah ini dan menerapkannya di dalam kehidupannya. Wa bitafsil fi ad-durus insyaallah sana'lam katsiran min dzalik biidznillah azza wa jalla. Dan nanti di dalam pertemuan-pertemuan kita berikutnya kita akan mengetahui dan memahami lebih detail lagi tentang kaidah fiqhiyah tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan lupa untuk mengulang catatan kita yang telah kita dapat tentang qawaid fiqhiyah ini. Nanti aku akan pertanyakan kembali, kata Syekh. Ya. Kemudian satu lagi, Syekh tidak mengizinkan gambarnya untuk diupload. Ya, jadi kami mohon maaf, nanti kita akan mengupload audio saja. Ya, mengupload audionya aja supaya buat yang mau murojaah, mau nyatet bisa
dengan mengulang audionya ini, entah di channel Al Aslain atau di Elgada TV. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.